sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum meng-like video ini silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Tidak mungkin semuanya. Karena orang gaib ini sama seperti kita. Perbedaannya hanya dia nampak kita, kita tidak nampak dia. Kalau untuk mengganggu, untuk apa manusia ini, itu nggak mungkin lah. Kalau dari kacamata Bapak, bisa nggak kita berkomunikasi dengan makhluk itu, Pak? Bisa. Kalau kita berkomunikasi sama mereka, alasannya apa? Itu semua ada alasannya. Iya. Andaikan gini, Pak, kita bisa berkomunikasi kepada mereka. Katakan yang orang nyata, yang sesama warga kita sebagai manusia ini nyata, nggak ada yang nampak nih si Farel ini pergi kemana. Tapi kalau kita tanya mereka, mungkin mereka ada yang nampak nih, bangsa Bunian tadi kalau kita bilang, kemana nih anak ini, ada nggak kalian nampak? Kenapa sampai detik ini masih seperti nggak jelas, Pak? Kemana Farel ini, Darel ini, nggak ada yang jelas jawabannya. Saya kalau memang komunikasi antara makhluk Bunian tadi memang betul ada antara kita dengan mereka, kan seharusnya udah ada jawaban yang pasti, Pak. Saya kasih tahu, saya pernah berkomunikasi dengan makhluk gaib. Sewaktu saya tinggal di perkebunan. Di perkebunan ini kan orang jauh dari perkampungan, ya kan? Iya. Yang cuman ada hanyalah saya. Tapi setelah saya lihat di hutan itu ada sebuah rumah. Ada sebuah rumah, cuman saya pikir apa mungkin manusia membangun rumah di hutan itu. Setelah saya mendatangkan rumah itu, ternyata orang Bunian itu sebenarnya orang gaib tadi kan ya, itulah. Rupanya sama seperti kita. Cuman hanya pandangan saya yang nampak sama dia, dan mereka tidak nampak memandang mereka tadi gitu, orang Bunian tadi. Jadi saya masuklah ke rumah itu. Kebetulan ada Pak Tani lewat. Dilihat saya masuk ke rumah itu, bahwasannya saya masuk ke gubuk, tanah itu, lubang apa namanya, gua gitu. Padahal saya masuk ke rumah. Bagi Pak Tani tadi melihat saya, bilangnya saya masuk ke gua kan itu. Nah, jadi setelah saya berkomunikasi jumpa sama orang Bunian tadi, seandainya saya mau bertanya, apakah benar sebangsa Bapak menculik anak-anak kecil, ataupun menyakiti manusia gitu? Dan jawaban dia tadi, kalau kami tidak mungkin, Pak. Kita walaupun kita jauh berbeda, Bapak manusia dan kami di alam nyata lah gitu kan. Itu tidak mungkin. Kita sama-sama makhluk. Iya. Paling kalau ada sesuatu yang hilang, itu kami kembalikan, kami pulang, karena mereka kan punya orang tua sama seperti kami. Tapi kalau kami tidak menemukan anak Bapak, berarti anak Bapak itu nyasar tak kemana. Gitulah jawaban orang gaib tadi. Setelah saya dah berbincang sama orang gaib tadi, saya pun berjumpa dengan Pak Tani tadi yang melihat saya. Bapak ngapain masuk ke gua itu? Saya bilang, saya bukan masuk gua, saya masuk rumah. Nah, rumah siapa, Pak? Ada orang pindah tahap bangun rumah, tahap lah nggak tahu saya jumpai. Mana ada rumah, kata Pak Tani tadi. Dari jawaban Pak Tani tadi, nah disitulah saya menghindar, bukan menghindar, misalnya berarti Pak Tani ini kurang yakin dia manusia dan bisa melihat sesuatu yang dilihat dia, kan itu hal dari saya. Oke, Pak, jadi dari pengalaman Bapak di dunia 2 dimensi ya. 2 dimensi namanya, Pak ya. Ini mungkin sudah cukup berpengalaman. Nah, Darel ini hilang sudah hampir 10 hari. Kata orang-orang pinter, Pak ya, paranormal lainnya, ada yang indigo katanya, batas anak itu bisa kembali, misalkan dia masuk ke alam mereka, bisa kembali itu 3 hari. Itu pendapat Bapak gimana? Kalau lebih dari 3 hari katanya berat untuk kembali. Itu gimana, Pak? Kalau lebih biasanya kalau anak yang hilang itu minimal 3 hari. Memang kalau udah 3 hari katanya nggak ketemu, jadi dikatakan hilang kan itu. Tapi dalam melewat 3 hari ya, kalau anak tuh kembali, entah dalam seminggu ataupun berapa bulan, nah berarti anak itu mutar, dia tidak tahu bahwasanya dia itu balik ke tempat asal dia seperti semula, rumah dia.
Cuman dia tadi balik ke rumah dia, itulah dia seperti kayak kebingungan gitu kan. Nah, ketemu sama orang tua tadi, dipeluk sama orang tua tadi. Anak tadi heran, wah herannya kok bisa saya balik kemari lagi kan gitu. Padahal itulah tadi yang dikatakan anak tadi hilang tuh lupa ingatan kan. Nah, semakin sering bermain itu bagian anak yang hilang atau tidak hilang kan. Jadi kalau untuk 3 hari tadi Pak, betul emang? Ya, itulah. Susah gitu Pak, kalau udah 3 hari gitu ya. Jadi disitulah yang saya ceritakan untuk sebenarnya. Kalau masalah tentang lain yang dari lain, saya pun kurang paham juga lah ya. Iya. Tapi kalau masalah karena kehilangan ataupun apa makhluk gaib itu saya kurang yakin. Tapi kalau untuk menjelaskannya, saya jelaskan seperti yang tadi, biar supaya paham. Karena pun penjelasan Pak Leman pun membuat saya ini jadi apa ya Pak ya, jadi lebih terbuka lah. Ibaratnya gini, memang selama ini saya dengar gini Pak, banyak orang yang masuk ke alamnya, ke alam mereka, tapi karena kita nggak izin, karena entah kenapa kita masuk ke alam mereka, dan kita tuh seperti pusing gitu Pak, bingung gitu, kita muter-muter situ. Ada yang bilang dengan membalikkan baju, ya Pak ya. Ada yang bilang ketika saya muter-muter situ Pak, itu padahal pohon yang baru ditanam itu. Saya muter-muter situ saja. Kembalinya saya karena dipanggil orang lah. Sadar saya, kok bisa muter-muter ke situ, di situ gitu. Nah, saya setelah mendengar cerita Pak Leman, bahwasanya saya sadar gini, orang ini masuk ke tempat mereka gitu loh. Tiba-tiba masuk ke tempat mereka. Mungkin kita yang nggak sadar masuk ke tempat mereka, gitu loh. Oke. Dan lupa jalan masuknya itu lupa, untuk keluarnya itu lupa. Ya, itu bisa jadi kebetulan, bisa juga kita masuk ke hutan. Tapi bagi kita itu hutan itu tidak ada tanpa apapun kan. Cuman di hutan tadi itu adalah wilayah tempat-tempat orang hunian, pas juga setelah mereka pesta. Kita masuk lewat tanpa larangan, kita masuk terus terobos. Jadi disitulah mereka terkejut melihat manusia tadi masuk ke alam mereka kan gitu. Iya. Itu namanya mengganggu alam mereka kan kan. Iya benar Pak. Disitulah mereka marah. Jadi suasana jalan kita tadi ditutup sama mereka. Disitulah kita jadi muter-muter. Memang kalau katanya cerita buka baju, dibalik baju katanya, itu kadang mustahil juga itu. Belum tentu juga. Ya. Mustahil juga itu. Ada yang benar, ada yang tidak gitu kan. Nah, cuma bagi saya itu gimana untuk menjelaskannya? Walaupun kita buka baju, biar supaya kita bisa pulang, saya rasa jarang seperti itu kejadian. Kecuali kita minta maaf. Karena kita masuk tanpa larangan tadi, kita merobos tidak tanpa permisi. Kalau sebelum kita meminta maaf, kita tidak akan dibukakan pintu jalan tadi yang mereka tadi. Nah, setelah kita meminta maaf, barulah dibukakan mereka jalan. Sama kasus Darel ini kan Pak, dia bocah ya Pak ya, usia 3,7 tahun. Kalau Bapak bilang untuk keluar dari situ harus meminta maaf, meminta izin dan segala macam, bagaimana seorang anak yang berusia gitu dia bisa secerdas itu, bisa berpikir seperti itu? Kan orang tuanya juga Pak yang harus meminta maaf lah untuk mengeluarkan anaknya kan dari situ seharusnya ya. Nah bagaimana ini? Mungkin sudah diupayakan kan, saya minta maaf segala macam dalam doa dia. Gimana ritualnya Pak? Kalau masalah orang tua meminta maaf sama supaya dikeluarin lah sama orang bunian itu supaya anak dikeluarin, saya rasa itu udah cukup berat karena anak itu sudah lama ikut sama mereka. Kalau meminta maaf, kenapa nggak dari awal pertama kan itu? Setelah anak itu hilang untuk 1 hari aja, kenapa nggak dicari kan itu? Kenapa setelah udah 3 hari, udah berapa hari baru dicari? Disitulah mereka menahan si anak tadi. Dan juga mereka pun tahu bahwasanya si anak tadi terpengaruh pikiran, entah orang tuanya sering ribut dan gitu kan. Mereka pun kasihan sama anak ini, diambillah si anak tadi itu untuk
jadikan keluarga mereka. Tapi kalau dicari udah pasti 1 hari dia udah nggak balik ke rumah pasti dicari ya Pak ya. Pasti ya mungkin yang Pak Leman masuk begitu, yang maksud begitu dia hilang seharusnya cari. Orang tuanya nyari kemudian dengan kata-kata saya minta maaf, anak saya minta maaf, keluarkan dia dari tempatmu, gitu ya Pak ya. Iyalah, jadi kan setelah udah 3 hari ataupun udah bulan-bulan mereka mencari, meminta maaf, itu udah dikatakan terlambat. Nah, bahwasanya udah terlambat itu bahwasanya mereka itu tidak sayang lagi sama anak mereka kan itu. Anggapan orang gaib tadi lah. Iya. Atau dia masih di depan pintu awalnya, sekarang dia udah di ujung pintu. Jadi kalaupun orang tuanya katakan minta maaf udah nggak kedengeran lagi ya Pak ya. Udah nggak diopenin lagi. Udah nggak diopenin. Apapun ceritanya 1000 kali pun minta maaf, udah tertanggap. Kalau memang mereka sayang sama anak, kenapa nggak dicari dari awal dari 1 hari? Ini udah berbulan-bulan dicari. Berarti kan mereka tidak sayang sama anak mereka kan. Makanya mereka tuh tidak menyerahkan si anak tadi. Itulah si anak tadi dianggap anak mereka. Kalau di kasusnya Darel ini baru sekitar 10 harian Pak. Mungkin caranya di awal itu beda dengan tidak meminta maaf kepada makhluk-makhluk itu, dan nggak tahu juga kan di mana tempat hilangnya ini terakhir. Apakah di depan rumah gerbang gaibnya tadi, apakah di mana? Jadi katakan ngomong pun kalau nggak pas di pintu masuknya tadi, ya udah nggak kena juga ya kan Pak. Saya rasa berat seperti itu. Berat ya. Mudah-mudahan ini bukan gaib ya Pak ya. Mudah-mudahan kasusnya si Darel yang di Subang ini bukan gaib, tapi manusialah yang ngerjain, sehingga kita berdoa untuk meluluhkan hati yang bawa ini supaya dikembalikan. Iya. Gitu Pak ya. Saya rasa ya berita-berita seperti itu tidak ada makhluk-makhluk gaib terus menyembunyikan anak kecil itu tidak ada. Saya rasa entah penculikan anak dari sesama kita kan itu kan, entah mengambil organnya entah apa. Kalau memang makhluk gaib, kita pasti ketemu sama anak itu. Iya. Usahakan dukun, para kiai, para ustadz pasti bisa menemukan anak itu tadi. Iya benar-benar, dengan doa yang betul-betul ya Pak ya. Itulah. Oke, Pak Leman, terima kasih banyak waktunya, penjelasannya. Mungkin teman-teman di rumah ada yang satu paham, ada yang pro dan kontra, wajar ya. Kita sama-sama mencoba untuk menghormatilah ya pendapatnya masing-masing. Ustadz Paijar begini, Pak Leman begini, Mbah Hilo begini, Mas Ahmed begini ya, punya versinya masing-masing. Memang betul. Iya Pak ya. Pendapatan tuan guru kita ini kan ada berbeda ya kan. Benar. Oke, mungkin sampai sini dulu kita Pak Leman, kita doain Darel semoga ditemukan kembali dengan selamat tanpa kurang apapun ya Pak Leman ya. Oke. Ya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.